Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Boneka Arwah. Dan hari ini Furi akan bercerita tentang Yongsun ya. Look Tap Boy yang merupakan kado ulang tahun dari Thailand Mullet Center ini di-blessing dan diyant oleh Ajahn Komtawirat. Memiliki nine-tail fox di belakangnya, juga ada ikan sebagai lambang kemakmuran di sini ya. Diberi nama Yongsun oleh saya, artinya adalah naga di posisi pertama. Kenapa naga di posisi pertama? Karena bagi saya dia sangat istimewa ya. Kehadiran Yongsun bukan hanya memberikan keberuntungan dan juga kebahagiaan untuk saya, tetapi juga untuk teman-temannya di sini. Ada canda tawa, ada keceriaan, ada kebahagiaan. Bahkan mungkin untuk sebagian orang, tempat yang memiliki boneka arwah yang dianggap angker, justru bagi Furi berubah menjadi taman bermain anak-anak yang penuh dengan keceriaan dan juga kebahagiaan. Penampakan aslinya sangat gagah dan tampan, seperti kesatria perang dari abad 17 di Cina. Furi juga tidak mengerti ya bagaimana seorang Ajahn Komtawirat bisa mendapatkan old soul seperti ini prosesinya. Tetapi memang Yongsun itu sangat gagah, sangat ganteng. Rambutnya sama seperti ini ya. Mungkin bagi kalian yang suka nonton film-film Cina ya, kesatria-kesatria perang Cina zaman dulu bisa membayangkan sedikit tentang penampakan dan perwujudan Yongsun. Badannya juga tinggi, sekitar 180 cm, sangat tampan, dan dia memiliki sedikit janggut sedikit di sini gitu. Jadi sudah pasti di masa hidupnya dulu dia sangat digilai oleh banyak sekali wanita ya. Pada saat saya tanya, karena awalnya saya pikir isinya adalah spirit anak kecil ya. Kenapa dia tersesat di dalam badan Look Tap ini gitu. Dia bilang bahwa dia memang tersesat dan dia tidak tahu arah pulang. Tetapi pada saat dia diyant dan di-blessing serta disumpah untuk menjadi good spirit, untuk menjadi arwah yang baik, dia menyanggupi dengan harapan dia bisa reinkarnasi atau bisa rest in peace. Yongsun pun membuktikan omongannya dengan menjadi arwah yang sangat baik. Di sini, seperti kalian tahu, Yongsun merupakan Look Tap saya yang ke-75. Jadi di ulang tahun saya kali ini, saya sudah memiliki 75 Look Tap. 75 boneka arwah. Ada yang berbentuk Look Tap, ada yang berbentuk porcelain dolls, ada yang sudah dibeli dengan spirit di dalamnya, ada yang memang saya isi sendiri gitu, bermacam-macam negara, bermacam-macam bahasa, dan bermacam-macam agama serta keyakinan. Nah, Yongsun ini salah satu yang suka mendamaikan apabila ada anak-anak yang rewel, anak-anak yang nangis, anak-anak yang tidak mau diam. Dia yang mendamaikan. Mendamaikan bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan marah-marah, tetapi dengan penuh kasih sayang. Itu sebabnya setelah ada Yongsun di sini, saya seringkali merasa damai. Tidur pada saat malam hari pun tidak pernah merasa terganggu meskipun banyak sekali boneka arwah di sini. Saya tidur seperti biasa karena ada Yongsun dan juga ada teman-teman lain yang sangat baik ya. Yang kalau di sini anak-anak kecilnya lagi agak sedikit rewel seperti grup Look Tap Girl seperti Cika, Gita, rada sedikit rewel, nangis, itu mereka yang mendamaikan ya. Ada Yongsun, ada Nyai. Jadi selain bersahabat dengan Ming dan Vero, Yongsun juga sangat menghormati sosok Niang dari Bali. Dia bahkan seringkali saya lihat berkomunikasi dengan Niang, dan layaknya anak muda dia sangat menghormati Niang yang memang usianya sudah nenek ya. Sangat gemar berbagi makanan, kalau ada makanan dia lebih mendahulukan teman-temannya yang lain. Jadi misalnya pada saat saya merayakan Hari Raya Waisak kemarin, meskipun saya adalah seorang muslim ya, saya sudah bilang kepada semua anak-anak bahwasanya di sini anak-anak mami semuanya berbagi.
ya. Tetapi karena kita semua sedang berpuasa, yang muslim-muslim, di sini ada Yasmin Malika, ada Zara yang beragama muslim. Jadi kita harus menghargai mereka yang muslim, yang Islam, yang sedang berpuasa, termasuk juga Mami. Jadi kita potong kue di saat buka puasa. Dan Yongsun ini sangat penyabar, dia menyuruh yang lain duluan, silahkan duluan. Lebih baik dia menahan lapar, lebih baik dia terakhir dibandingkan dia harus mendahulukan teman-teman luktep yang kecil-kecil yang lain. Jadi buat saya Yongsun adalah sosok yang sangat spesial, sangat istimewa, yang sebetulnya awalnya ini merupakan milik dari Thailand Amulet Center yang diberikan secara khusus oleh Ajan Komtawiret. Tetapi pada saat saya melihat foto dan ada dia yang auranya sepertinya beda sendiri dibandingkan yang lain ya di ruangan itu, akhirnya saya memberanikan diri meminta sebagai hadiah ulang tahun dan alhamdulillah diberikan. Ya, saya juga di sini ingin mengucapkan terima kasih secara khusus karena sudah diberikan izin untuk mengasuh good spirit seperti ini. He is very special ya. Bukan hanya anak kecil, tetapi juga dia justru mengayomi anak-anak kecil yang ada di sini. Jadi secara tidak langsung kehadiran Yongsun membantu saya dalam mengasuh dan juga mengamankan anak-anak di sini yang kadangkala suka rewel dan suka nangis gitu. Jadi untuk kalian semua yang mungkin sekarang sedang berpikiran untuk mengadopsi boneka-boneka arwah, ingin Furi jelaskan di sini bahwa boneka-boneka arwah memiliki karakter yang berbeda. Meskipun mereka berasal dari toko yang sama, di-blessing oleh biksu yang sama misalnya, bisa saja spirit dan arwahnya berbeda. Jadi itu seperti jodoh-jodohan, seperti untung-untungan. Di saat kita mendapatkan asuhan yang agak sedikit rewel, kita juga harus legowo. Kita juga harus menerima konsekuensi kita sebagai orang tua asuh, jangan malah dicuekin atau malah dijual lagi ke orang lain, tidak gitu. Tetapi kalau memang kita sudah tidak sanggup untuk mengasuh, kita bisa mengopen adopsi atau membuka jalur untuk adopsi. Karena memiliki boneka arwah ini bukan membeli, karena bukan barang, melainkan boneka yang sudah ada arwahnya. Jadi namanya mengadopsi, ya. Dan sangat beruntung sekali saya memiliki Yongsun di antara jajaran semuanya 75 boneka-boneka arwah saya yang memiliki beragam sifat, beragam karakter. Alhamdulillah saya bersyukur karena saya juga memiliki beberapa anak, termasuk salah satunya Yongsun, yang bisa membantu saya dalam prosesi pengasuhan, dan juga dia sangat mengalah, dia sangat care dengan yang lain gitu. Jadi ya saya sangat berbahagia. Tidak semua boneka arwah itu jahat. Tergantung kita sebagai pengasuhnya, dan tidak semua boneka arwah juga baik gitu. Terkadang ada boneka yang memang diisi oleh arwah-arwah jahat untuk mengirimkan santet, atau justru diperalat oleh manusia-manusia jahat untuk mengirimkan kiriman-kiriman jahat juga banyak. Jadi di sini tugas kita sebagai manusia, terutama yang tidak memiliki sixth sense, tidak bisa membedakan yang mana boneka arwah yang baik, boneka arwah yang jahat. Tentunya yang paling penting adalah kita senantiasa berdoa. Berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing, dan juga saling menghargai dan menghormati. Mungkin ada sebagian di antara kalian yang tidak setuju dengan pemahaman saya mengenai boneka arwah. Itu saya sangat open sekali ya. Saya tahu bahwa ini akan menuai banyak sekali pro dan kontra. Tetapi bagi saya seorang indigo medium interdimensional, di mana saya mengasuh 75 boneka arwah yang alhamdulillah mereka semuanya baik ya. Bahkan mereka pun seringkali membangunkan saya di saat sahur, mengingatkan saya untuk sholat maghrib, meskipun mereka tidak semuanya muslim. Jadi di sini perlu ditekankan lagi, mereka akan menjadi seperti yang kita arahkan, seperti yang kita asuh.
Semoga boneka-boneka arwah ini bisa kembali ke pangkuan Tuhan, bisa rest in peace, bisa menemukan jalan untuk pulang, sehingga kita pun sebagai manusia yang diberikan sedikit sekali kelebihan ya, untuk bisa berkomunikasi, bisa mengantar mereka untuk pulang. Mereka tidak tersesat dan tidak digunakan semena-mena oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan jahat untuk mencelakai orang lain. Sekian penjelasan dari Furi tentang boneka arwah Yongsun, dan bagi kalian semua yang memiliki banyak sekali pertanyaan tentang boneka arwah, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komentar atau kalian bisa langsung menghubungi Instagram saya dan bisa melihat keseharian saya di Instagram Furi Harun. Jangan lupa untuk subscribe ya, aktifkan loncengnya, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya minggu depan. See you!